Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 November. Situasi di Laut Tiongkok Selatan sedang memanas. Kapal perang AS dan Tiongkok dikabarkan muncul bersamaan di sekitar 12 mil laut dari perairan Pulau Taiping pada tanggal 3. Di sekitarnya juga muncul banyak kapal ikan bersenjata Tiongkok yang menyerupai perahu nelayan. Situasi sempat menegang. CGA mengatakan akan mengirimkan beberapa kapal militer berbobot lebih besar ke Pulau Taiping untuk bersiaga. Tanggal 3, kapal perang Amerika Tiongkok muncul di perairan 12 mil laut dari Pulau Taiping dengan sejumlah besar kapal ikan bersenjata Tiongkok yang menyerupai perahu nelayan di dekatnya. Walau tidak memasuki perairan terbatas panjang 6.000 meter, mereka tetap menarik perhatian pihak berwenang yang segera waspada dan melaporkan situasi tempur. Ada legislator menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penempatan Korps Marinir untuk mempertahankan Pulau Taiping. Dirjen NSB mengatakan bahwa situasi sebenarnya harus dievaluasi agar tidak menjadi indikator meningkatnya ketegangan regional. Upaya antisipasi saat ini adalah mengerahkan kapal berskala lebih besar. 部分就我们的理解，海巡署它还是有规划它定期的相关的巡弋了哦。然后现在一些比较大的吨位的船舰也会陆续部署到南海地区来。 Saat ini proyek survei kedalaman dan pengerukan serta renovasi dermaga Pulau Taiping akan segera berakhir. Badan Penjaga Pantai menyampaikan hal ini dapat meningkatkan kemampuan upaya penyelamatan kemanusiaan Taiwan di Laut Tiongkok Selatan. Presiden Amerika baru-baru ini menyetujui pendanaan militer sebesar 80 juta dolar Amerika untuk Taiwan. Ini adalah pertama kalinya dalam 40 tahun Amerika menggunakan uang pajak untuk mendukung militer Taiwan. Selain itu, dilaporkan bahwa pasukan khusus militer Amerika Baret Hijau tiba di Taiwan secara diam-diam untuk membantu pasukan khusus keamanan dan Departemen Kepolisian dalam melatih kader instruktur anti-terorisme. Kendaraan hidrogen menjadi tren di masa depan. Perusahaan CPC kemarin menyatakan akan meluncurkan SPBU mobil hidrogen pertama di Taiwan pada akhir tahun ini. Uji coba diperkirakan akan berlangsung selama 1 tahun sebelum perluasan stasiun-stasiun berikutnya. 2 layar monitor di samping jok sopir menampilkan situasi jalan terkini dan mobil bisa segera diberangkatkan setelah pengisian bahan bakar hidrogen selama 10 menit. Ini adalah bus listrik buatan Taiwan pertama yang menggunakan energi hidrogen. Energi hidrogen dinilai sebagai sumber energi baru yang paling potensial yang bisa diisi ulang hanya dalam waktu 5 hingga 10 menit dan sekali pengisian penuh dapat menempuh perjalanan 750 km. CPC segera mengajukan permohonan pendirian SPBU mobil hidrogen pertama di Taiwan untuk akhir tahun ketika Kementerian Perekonomian membuka pintu manajemen stasiun hidrogen pada awal bulan. Metode pengobatan telemedicine yang telah lama menjadi perdebatan akan diumumkan paling cepat pada minggu depan dan berpeluang diterapkan pada April tahun depan. Namun, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW menekankan diagnosis dan pengobatan penyakit kronis yang dilakukan di luar klinik yang ditentukan program ASKES harus membayar biaya pengobatan sendiri. MOHW berencana meluncurkan metode pengobatan telemedicine pada pertengahan November yang berlaku bagi pasien yang sakit parah, narapidana, penyandang disabilitas, dan pasien perawatan jangka panjang dan penyakit kronis. Namun dokter klinik menilai sarana telemedicine seharusnya diterapkan pada kondisi khusus dan bukan menjadi sebuah norma. Dokter masih perlu menemui pasien secara langsung untuk melakukan diagnosis akurat. 视讯看诊有很多病例记载及资料保全的问题存在，因此视讯检查 不能当作一种例行公事，否则很容易造成误诊。 Dokter tingkat dasar juga khawatir bahwa rumah sakit besar akan bersaing untuk mendapatkan pasien dan warga mungkin akan pergi ke rumah sakit besar untuk melakukan telemedicine tak peduli apakah itu penyakit parah atau ringan. Menanggapi hal ini, MOHW menekankan bahwa telemedicine hanya berlaku bagi klinik yang ditunjuk ASKES. Jika pasien tetap memilih rumah sakit besar, ia harus menanggung sendiri biaya pengobatannya. 比方说你是行动不便啊等等这样子哈，那是在这个健保的相关的计划里面的话，那是由健保会支付给这些医疗院所。 Ditjen ASKES Nasional akan membantu klinik tingkat dasar untuk meningkatkan peralatan dan sistem informasi medis berbasis komputasi awan. Sedangkan untuk logistik dan distribusi obat di masa depan juga sudah dalam tahap pembahasan dan diharapkan dapat diterapkan pada April tahun depan. Pemilihan Presiden Taiwan akan berlangsung pada tahun depan, menyusul keputusan Pengadilan Tinggi Taipei yang memperbolehkan seorang narapidana penjara Taipei untuk memberikan suara dari penjara. Seorang narapidana di penjara Hualien juga mengajukan gugatan yang sama. Dan kemarin, Yuan Legislatif memutuskan untuk membentuk TPS Pilpres di penjara Hualien agar dia bisa ikut memilih.
Pada bulan lalu, Pengadilan Tinggi Taipei memutuskan pembentukan TPS Pilpres di penjara Taipei agar seorang narapidana di sana bisa ikut memilih. Kali ini, seorang narapidana di penjara Hualien juga mengajukan tuntutan yang sama kepada lembaga pemilihan agar mendirikan TPS di penjara Hualien. Ia sempat khawatir Pilpres telah berakhir sebelum tuntutan hukum selesai sehingga mengajukan provincial injunction atau keringanan sementara. Namun pada tanggal 6, pengadilan telah memutuskan pendirian TPS di penjara Hualien agar narapidana ini bisa ikut memilih. Menanggapi kasus ini, Komisi Pemilihan Pusat atau CEC menegaskan akan melakukan protes. Namun termasuk dua petisi ini, permohonan penggunaan hak pilih di seluruh penjara Taiwan hingga saat ini telah mencapai 11 kasus. Apakah narapidana juga diizinkan memilih dari penjara telah mengundang perhatian umum. Departemen Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas telah menembus angka 10.000 orang sejak pengeboman Israel di Gaza. Saat ini, Tentera Pertahanan Israel IDF telah memutuskan jalur ke utara Gaza untuk mengisolasi Hamas dan melancarkan serangan dari udara. Perang diperkirakan memasuki tahap berdarah. Gadis berlumuran darah dibawa turun. Atap rumah sakit terbesar di jalur Gaza, Rumah Sakit Al-Shifa, digempur bom. Karena kekurangan bahan bakar, rumah sakit tersebut kini hanya memiliki satu generator yang dapat digunakan. Saksi mata mengatakan ini adalah salah satu pengeboman terparah yang pernah terjadi di Gaza Utara. Israel menyatakan bahwa mereka menyerang 450 sasaran dalam semalam, menewaskan sejumlah komandan militer Hamas. בסדר, אנחנו לא תקפנו למיטב ידיעתי בלוחות סולאריים בבית החולים שיפה, אבל אנחנו עוקבים אחרי האופן שבו חמאס עושה שימוש ציני. Menurut laporan media Israel, IDF diperkirakan akan segera memasuki kota Gaza dan militan Palestina yang sudah tidak aktif selama bertahun-tahun akan maju untuk melawan dan melancarkan penyergapan dari jaringan bawah tanah yang sangat besar. Jumlah korban dikhawatirkan meningkat drastis. Departemen Kesehatan Gaza yang dikendalikan oleh Hamas mengatakan jumlah orang Palestina yang tewas telah melebihi 10.000 orang. Pihak Gedung Putih Amerika tidak dapat memverifikasi bahwa jumlah korban tewas telah melebihi 10.000 orang, namun mengakui bahwa ribuan warga Palestina memang telah kehilangan nyawa. Presiden Biden secara langsung mengemukakan perlunya gencatan senjata sementara berdasarkan isu kemanusiaan selama bincang telepon tanggal 6 dengan PM Israel, namun tidak ada mufakat yang tercapai. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, mari kita saksikan Hari Peringatan Alwa di Meksiko. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.